Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Yang Dibuang, Yang Mengasihi. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 47 ayat 12 berkata, Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan, menurut jumlah anak-anak mereka. Mari kita mulai renungan kita. Setiap peristiwa dalam hidup selalu mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan pilihan sikap di masa depan. Itu artinya, kita menjadi seperti sekarang ini, karena banyak peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam hal ini setiap orang memiliki kebebasan dalam memberikan pemaknaan terhadap segala peristiwa yang telah terjadi, diciptakan baik adanya oleh Allah. Namun sayangnya telah menyimpang karena dosa, akibatnya, pemaknaan yang dipilih pun jauh dari apa yang Allah kehendaki. Di awal usia kehidupan, seseorang akan memaknai secara alamiah. Peristiwa yang menyebabkan ketidaknyamanan, cenderung akan membuat seseorang memberontak atau diam tanpa melakukan apapun. Seiring berjalannya waktu, seseorang dapat melakukan pilihan. Berdasarkan berbagai pengalaman yang pernah terjadi, seseorang memutuskan untuk memilih makna yang dipikirnya terbaik. Di sini terjadi ujian dari orang-orang sekitar. Apakah pemaknaannya baik atau jahat? Demikian seterusnya, sampai akhirnya membentuk sebuah karakter tertentu pada diri seseorang. Yusuf diperlakukan baik oleh orang tuanya, namun sebagai akibatnya,
para saudaranya justru memperlakukannya secara buruk. Perjalanan panjang ia dijual sebagai budak, difitnahkan yang jahat, sampai akhirnya mendekam dalam penjara dan dilupakan, menjadi rangkaian peristiwa yang bisa menuntunnya pada pilihan memberontak atau pasrah terhadap keadaan. Tiba-tiba kondisi berubah, ia menjadi penguasa di Mesir. Ia menjadi orang kepercayaan Fir'aun dengan kekuasaan yang hampir setara. Bukankah ini kesempatan terbaik untuk berlaku semena-mena dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memuaskan keinginannya? Tiba-tiba tampil di hadapannya orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepadanya, para saudara yang tidak mau mendengar teriakannya saat ia berada dalam sumur tak berair. Sangat mudah bagi Yusuf untuk berlaku jahat dan membalaskan sakit hatinya, mengingat hari itu ia adalah orang yang berkuasa. Pilihannya tepat jika ia justru, Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan, menurut jumlah anak-anak mereka, sebuah pilihan yang terlihat janggal dan asing jika disandingkan dengan penderitaan yang ia alami. Inilah pilihan Yusuf, pilihan yang didasarkan pada prinsip hidup bahwa Allah yang mempunyai kuasa atas segalanya. Jika para saudaranya merancangkan kejahatan, justru Allah merancang sebuah kebaikan. Dalam hal ini Yusuf berhasil memilih untuk tetap berlaku baik dan benar meskipun telah diperlakukan secara jahat. Jika Yusuf mampu memilih yang baik dan benar ketika diperlakukan jahat, maka kita hari ini pun bisa. Karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus seharusnya cukup memberikan bekal pemahaman dan pembaharuan, agar kita dapat memilih seperti pilihan Yusuf. Pilihlah pemaknaan yang baik dalam segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Pertemuan yang membawa berkat, mari renungkan. Akhirnya, keluarga Yakub bertemu dengan Fir'aun sebagaimana telah diatur oleh Yusuf. Sebagai pejabat tinggi, Yusuf tahu bagaimana bersikap dan berbicara di hadapan Fir'aun. Yusuf memilih 5 orang saudaranya untuk menyertai dia menghadap Fir'aun. Kita tidak tahu siapa saja yang termasuk ke-5 orang itu. Sesuai anjuran Yusuf, mereka pun mengaku sebagai gembala domba, pekerjaan yang hina di mata orang Mesir. Karena itu, permohonan mereka untuk tinggal di tanah penggembalaan Goshen mengisyaratkan bahwa mereka bukan ancaman bagi Mesir. Mereka tidak berniat memanfaatkan kedudukan Yusuf untuk mencari kekuasaan. Dibandingkan dengan Fir'aun, Yakub bukanlah siapa-siapa. Fir'aun adalah penguasa, Yakub tidak punya kuasa apa-apa. Namun tidak berarti Yakub hanya mengemis kemurahan hati Firaun. Memang Fir'aun berkuasa mengabulkan permintaan Yakub untuk tinggal di Goshen. Tetapi dalam pertemuan yang singkat itu sampai 2 kali disebutkan bahwa Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Istilah barah memiliki arti dasar memberkati, baik dalam arti memohonkan berkat maupun menjadi berkat. Usia Yakub yang sudah sangat lanjut menempatkannya dalam posisi memungkinkan hal ini. Namun di balik semua itu, Yakub yang telah melalui pasang surut kehidupan tetaplah Yakub yang mengusung janji Tuhan kepada Abraham. Tak terkecuali, Mesir pun diberkati lewat Israel. Umat Tuhan dapat belajar dari pertemuan unik ini. Memang Yakub dibawa menghadap Fir'aun untuk memohon kemurahan hatinya. Namun sebenarnya, Fir'aunlah yang menghadap Yakub selaku pembawa berkat. Dalam hidup di dunia, kita membutuhkan kedua perspektif ini. Kita perlu belajar merendah memohon bantuan kepada pihak lain bila mana perlu. Namun, sebagai umat Tuhan, kita memiliki harkat yang memampukan kita tetap menegakkan kepala menghadapi siapapun di dunia. Tentu saja, sebagai pembawa berkat Allah. Yakub menghadapi duka cita. Ucapan Yakub dalam konteks ayat kutipan hari ini adalah ketika Yusuf memperkenalkan ayah dan saudara-saudaranya kepada Fir'aun. Yakub pun menyampaikan doa berkat bagi Fir'aun. Ia lalu ditanya usianya oleh Fir'aun. Sangat menarik bahwa Yakub merasa perlu menjelaskan penderitaannya. Ia merasakan pahit getirnya hidup.
Awalnya, Yakub terpaksa melarikan diri dari rumah karena Esau hendak membunuhnya. Ini karena Yakub merampas hak kesulungan dengan tipu daya. Lalu Rahel, istri yang dikasihinya, meninggal ketika melahirkan Benyamin. Saudara-saudara Yusuf juga tidak ada yang beres hidupnya. Yang paling membuat dirinya hancur adalah ketika Yusuf, anak yang dikasihinya, dianggap tewas dimangsa binatang buas. Akibatnya, ia terlalu melindungi Benyamin, adik Yusuf. Kata-kata Yakub ketika anaknya hendak membawa Benyamin menghadap Yusuf sebagai penguasa di Mesir, sebelum Yusuf membuka penyamarannya, mewakili rasa duka Yakub yang berkepanjangan. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Demikian ditirukan Yehuda, anaknya. Lalu apa yang membuat Yakub bertahan? Imannya. Meskipun ini juga karena berkali-kali Allah menyatakan diri secara langsung untuk menguatkannya. Bagi kita, jika berduka, kita pun perlu mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menguatkan dan niscaya memimpin kita dari waktu ke waktu melalui berbagai peristiwa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kisah Para Rasul 13 ayat 47 menuliskan, "Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Menjadi terang bagi bangsa-bangsa adalah panggilan setiap orang Kristen. Yesus adalah terang dunia dan kita telah ditetapkan untuk membawa dan menyatakan terang kepada dunia ini. Sebagaimana dalam Matius 5 ayat 14-16, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia," artinya menerangi lingkungan sekitar di mana kita berada. Terang kita tidak dirancang untuk disembunyikan, tapi untuk diperlihatkan kepada banyak orang dan mempengaruhi mereka. Salah satu tugas panggilan Tuhan bagi kita adalah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa, artinya kehidupan kita harus memancarkan suatu kebenaran Kristus yang bercahaya menerangi orang yang hidupnya dibelenggu oleh ketidakbenaran atau dalam kegelapan yang menguasainya dalam keyakinan atau kepercayaan yang sia-sia, kebiasaan hidup yang tidak membangun, hidup dalam hawa nafsu dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dan kejahatan. Semua orang bisa menjadi terang bagi bangsa atau dunia, namun tidak mudah untuk bisa menjadi terang dunia. Sama seperti menjadi garam dunia perlu proses, demikian juga menjadi terang dunia perlu sebuah proses. Tentunya tidak sembarangan Tuhan menetapkan seseorang untuk menjadi terang dunia. Tuhan memproses bangsa Israel sedemikian rupa, dipersiapkan untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dari topik ini kita bisa belajar bahwa tahapan untuk menjadi terang itu adalah dipanggil, artinya harus ada respon mau atau tidak, dipegang tangannya, atau harus menurut tidak boleh memberontak atau melawan ingin lepas, dibentuk, atau merelakan bentuk atau tabiat asli diubah sama sekali, menjadi perjanjian, atau ikatan kekal, menjadi terang, atau terus bercahaya. Tugas yang sama Tuhan amanatkan agar kita menjadi terang dan saksi Tuhan serta membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini bukan tentang kehebatan kita menjadi saksi Tuhan, tetapi apakah kita bersedia dipakai dalam pelayanannya. Apabila kita tidak bersedia pun, Tuhan punya banyak cara untuk memanggil orang untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan hati seseorang tanpa perantaraan manusia sekalipun. Namun apabila kita bersedia menjadi saksi Tuhan dan membawa keselamatan pada orang yang belum percaya, maka Tuhan akan menyertai pelayanan kita sebagaimana Paulus mendapat penyertaan Tuhan dalam pelayanannya.
Ada banyak orang di dunia ini yang sudah ditentukan Allah untuk menjadi percaya, tetapi masih hidup dalam kegelapan sampai saat ini. Maukah Anda dipakai menjadi alatnya? Mari bergerak melayani Tuhan dan memberi kesaksian tentang keselamatan dengan berbagai cara atau media apapun yang dapat kita gunakan. Ucapan, Tuhan memberkati, atau Tuhan mengasihimu, kepada orang lain akan menyentuh hatinya bila selama ini ia tidak pernah merasakan kasih dan berkat yang sejati. Mungkin kita tidak pernah melihat hasil kesaksian kita secara nyata, tapi lakukanlah dengan penuh iman bahwa ada seseorang di luar sana yang telah ditetapkan Allah untuk percaya tetapi masih dalam kegelapan dan perlu mendengar dan membaca tentang Yesus dan orang itu menjadi percaya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bagaimana proses yang dialami oleh para rasul hingga mereka menjadi terang dunia, sungguh berat yang mereka alami. Karena itu, berjuanglah terus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sepanjang hidup kita. Tuhan menyertai perjalanan kita. Kejadian 46 ayat 3-4 berkata, lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Sejak kita lahir hingga sekarang Tuhanlah yang menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan jugalah yang mengarahkan perjalanan kita. Tidakkah kita sadari? Siapa yang membawa seseorang ke sana atau kemari? Lihatlah jejak langkah Yakub, pandanglah pekerjaan Allah. Yakub mengatakan, aku mau pergi melihatnya. Rasa rindunya kepada Yusuf membuat Yakub bertekad menjumpainya. Ia memutuskan untuk pergi ke Mesir. Di tengah jalan, Allah hadir menyampaikan janji-janjinya dan kepastian penyertaannya. Allah menunjukkan apa yang akan terjadi di depan. Allah menjumpai Yakub, sama seperti Dia menjumpai Abraham dan Ishak di waktu lampau. Tidak ada yang berubah. Prakarsa itu datangnya dari Allah. Seringkali tanpa disadari, Allah membawa kita ke wilayah yang lain, ke negeri yang hanya Dia yang tahu. Lalu yang terjadi di tanah itu bukan apa yang kita pikirkan, tetapi yang Allah rencanakan. Inilah yang akan membuat orang percaya tetap setia di balik ketidaktahuannya. Hidup yang bergantung kepada Allah adalah keharusan. Mungkin di saat itu kita tidak memperoleh jawaban, tetapi tidak pernah ditinggalkannya. Kita mengalami masa sulit tatkala wabah virus corona merebak, semua tidak berdaya. Namun demikian, Allah tetap menghampiri kita di tempat masing-masing. Sejenak semua berhenti. Itulah yang terjadi. Kita tidak harus berbuat apa, tetapi Allah mengerti apa yang harus diperbuatnya. Seperti Yakub yang pergi ke Mesir. Ia melewati setiap jengkal dengan percaya bahwa Allah berjalan di depan dia dan seluruh keluarganya. Di dalam kehidupan ini kita mempercayai bahwa selalu ada rencana besar Allah bagi setiap orang dan dunia. Mungkin sangat susah untuk dimengerti dan tidak semua hal dapat dipahami. Namun demikian, bukankah hidup ini penuh dengan berbagai kejutan? Kepergian Yakub ke Mesir ternyata dilingkupi oleh rencana besar Allah bagi dia. Allah sendiri menyampaikan kepada Yakub apa yang akan diterimanya kelak. Kadang-kadang perjumpaan dengan Allah membawa kita ke jalan panjang atau putar-putar, dapat menurun dan mendaki, tetapi itu sesemua ada dalam rancangannya. Sama seperti Allah menyertai Yakub, Allah pun akan menyertai kita senantiasa. Allah memang tidak berjanji bahwa hari-hari kita akan bebas dari masalah dan pergumulan, akan tetapi, Ia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Allah kita adalah Allah yang menetapi janjinya. Ia tak pernah ingkar. Oleh karena itu, jika kita saat ini sedang mengalami pergumulan berat di dunia kerja, studi, atau keluarga kita, yakinlah Dia tetap beserta kita. Karena itu,
Bangkitlah dan songsonglah hari esok bersama dengan Tuhan, percayalah Dia tidak pernah ingkar janji. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.